Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini. Itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Itu saya kira yang dibayangkan kembali oleh Yusril secara tidak sadar. Dia ucapkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi konsekuensinya dia mesti keluar dari tim pembela hukum Prabowo kan. Karena orang akan lihat kalau begitu ada dua Yusril sekarang. Kalau begitu apa argumennya yang dia pakai tuh? Jadi walaupun itu sebetulnya kesadaran yang tiba-tiba jadi dilema pada Yusril, dia disebutkan secara moral itu tidak layak, tetapi mesti diterima sebagai fakta hukum tuh. Loh kenapa pada waktu Soeharto dia mengatakan bahwa yang moral yang betul gitu kan? Dua, ada seorang pakar ya hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra. Dia di dalam wawancara dia dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Ya, karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya. Itu hal yang mesti kita ingatkan juga pada Yusril Mahkamah Konstitusi, supaya moral itu, etik itu jadi prima facie dalam urusan-urusan yang menyangkut kecurangan politik. Jadi kelihatannya Yusril akan jadi faktor yang justru melemahkan posisi 02. Maka saya ingin supaya Yusril sebaiknya berhenti sebagai lawyer di situ, supaya dia bisa mempersiapkan moral dia dan lakukan aja konferensi pers bahwa saya mundur dari tim hukum karena saya merasa bahwa moral saya itu tidak boleh saya dagangkan hanya untuk kepentingan Gibran. Nah itu kan keren tuh. Saudara Lutfi Yazid. Bisa dikontra dengan pertanyaan, mungkin Keberatan yang mulia. Nanti pendapat Yusril itu bisa dipakai sebagai kelemahan argumen dari Prabowo, dari tim 02 kan. Itu bahayanya tuh. Jadi Yusril mestinya mundur aja. Kalau saya usulkan nanti Anies dan Ganjar bikin semacam klausul baru untuk menunjukkan bahwa Yusril memang tidak berhak karena dia punya dilema moral. Kan itu dasarnya kan. Maka hakim akan memperkuat justru 01, 03, maka Prabowo akan melemah di situ. Jadi ucapannya dia menyatakan bahwa ya kalau dia jadi Gibran dia akan mengundurkan diri gitu karena walaupun diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau sekarang kemudian dia tetap membela Gibran, terus apa ya siapa yang dia bela? Atau dia jangan-jangan sama dengan tuntutan dari paslon 01 dan 03. Saya bela Pak Prabowo, nggak bela Gibran gitu. Itu yang kedua, dia sebagai pakar hukum tata negara yang mengerti bahwa negara harus diselamatkan dengan aspek moral, bukan sekedar dengan aspek legal formal. Yang ketiga, dia sebagai tokoh politik, pemimpin partai yang juga nggak bermasalah elektabilitasnya. Tetapi saya tetap anggap Yusril punya potensi untuk jadi pemimpin. Kalau gagal kemarin di tempat Prabowo, mungkin di masa depan dia masih bisa memimpin Indonesia tuh. Gibran karena terindikasi kuat cacat legal, cacat moral, cacat administrasi, dan cacat etika. Yusril akhirnya mengakui bahwa pencalonan Gibran itu ya punya problem moral dan itu dia waktu itu menyebutnya sebagai penyelundupan hukum. Kata dia waktu itu kalau saya jadi Gibran saya mengundurkan diri walaupun walaupun diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Ya, itu menarik pada posisi Yusril. Apakah dia seorang akademisi? Apakah dia seorang etikus? Atau apakah dia seorang pemain politik? Kan di situ lingkaran setannya si Yusril nih. Tapi kita lihat dulu konsistensi dari Yusril. Kalau dia mau konsisten bahwa seandainya dia playing sebagai bermain sebagai Gibran, dia akan mundur tuh. Hal yang setara dengan apa yang dia lakukan sebetulnya di 1998 ketika Presiden Soeharto mundur. Ini adalah harus dilaksanakan pemilu ulang, pemungutan suara ulang paling lambat 26 Juni yang hanya diikuti oleh paslon 01 dan paslon 03. Itu yang akan kita tagihkan sekarang tuh. Nah kalau itu konsisten, mestinya Yusril juga datang dengan argumen yang sama bahwa Soeharto tidak mungkin mundur karena secara hukum positif dia tidak bikin salah apa-apa tuh, tidak pernah diadili, tidak pernah membuat pelanggaran konstitusi, bahkan dia dipilih 80% pemilihan terakhir. Jadi Presiden Soeharto sangat kuat secara norma hukum, tetapi lemah secara moral. Yang pertama adalah MK diminta untuk membatalkan
semua keputusan KPU yang dibacakan tanggal 20 Maret 2024 terkait dengan hasil Pilpres maupun Pileg. Kelihatannya dilema itu ada pada saudara Yusril. Walaupun kita duga sebetulnya Yusril dalam hati lebih baik diulangi lagi supaya Yusril masih bisa jadi calon presidennya Prabowo. Kan sebetulnya itu yang tidak bisa kita ucapkan. Walaupun kita kenal, saya berteman baik dengan Yusril dan saya tahu cara berpikirnya dia tajam itu. Nah kadang-kala dia jadi tumpul karena mesti memilah tuh antara dia sebagai etikus karena punya pengalaman etik dengan Orde Baru, yaitu mendorong perubahan politik kendati Soeharto tetap kuat secara hukum. Jika Jokowi usulkan Gibran, pasti yang uring-uringan pertama adalah Yusril, lalu Erlangga, lalu Erick Thohir kan. Jadi semua ini Mahkamah Konstitusi jangan kita kedapkan seolah itu cuma persaingan dalil hukum. Di belakangnya ada situasi politik yang terbawa di dalam pendalilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak yakin dalam waktu 20 menit, 15 menit itu bisa menggali secara lebih dalam tentang dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif. Jadi kelihatannya Pak Yusril mestinya konsisten bahwa katakan bahwa seandainya saya Gibran saya akan mundur tuh, dan karena itu saya mesti katakan juga saya mengerti problem di Mahkamah Konstitusi bahwa ada mendua di situ. Gibran diajukan tanpa moral, tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi sudah final. Nah saya akan memfinalkan argumen saya, waktu itu saya mundur sebagai tim hukum Prabowo, kan itu lebih lega tuh.